Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi bersama saya Anindi di AL Dakwah Maluku, menebarkan manfaat. Hari ini saya berada di Desa Waimangit. Saya bersama-sama dengan Bapak Rumli Rumkel. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya, insyaallah semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang terkait riwayat perjalanan beliau, karena beliau ini bukan asli Waimangit ya. Beliau berasal dari Tual ya. Berasal dari Kei Besar ya. Tapi ada kaitan juga dengan Kei Kecil katanya setelah melakukan perbincangan awal tadi. Nah, ada mungkin kisah-kisah menarik yang insya Allah kita akan dengarkan pada kesempatan ini. Dan pada video-video berikutnya nanti akan ada kisah lain. Ya. Sementara ini saya dengar informasi katanya beliau waktu semasa di sekolah termasuk murid yang cerdas, yang mendapatkan juara lah istilahnya di sekolah. Kemudian sampai pada setelah beliau SMA, beliau sempat mengikuti seleksi anggota TNI ya. Jadi kita akan dengarkan, tapi beliau lulus, cuman setelah itu beliau tidak melanjutkan aktivitas TNI. Jadi ya, kita akan dengarkan kisah itu insya Allah, mulai dari beliau pendidikan SD hingga beliau menjadi atau tes TNI insya Allah ya. Mungkin Bapak Rumkel bisa menceritakan sedikit kisah Bapak dari SD sampai Bapak kemudian tes tentara dan lulus menjadi tentara, tapi kemudian tidak melanjutkan untuk mengabdi menjalani tugas sebagai tentara insya Allah. Jadi saya uraikan tentang saya punya kehidupan mulai dari SD sampai SMA. Di dalam SD, setiap untuk menjalankan aktivitas pendidikan itu, memang saya sangat rajin untuk menjalankan pendidikan. Di SD itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu, saya mendapat selalu bimbingan yang baik. Maka kita dapat juga di dalam pendidikan nilai yang terbaik. Sehingga lulus di tahun 60-an. Saya berangkat untuk lanjutkan saya punya pendidikan di SMP. Setelah SMP saya dalam pendidikan ya juga termasuk juga murid juga yang terbaik juga. Sehingga ujian akhir dari SMP saya juga mendapat juara. Sampai naik ke tingkat SMA atau SMA. Di situ juga ya waktu ujian triwulan saya selalu mendapat nilai yang terbaik. Di situ sisa 6 bulan lamanya mau untuk ujian keluar. Ternyata gangguan dari saya punya adik berdua untuk kita mau jalankan atau ikuti seleksi tentara. Maka di situ katong 3 ikut. Akhirnya tembus 3 semua. Lalu saya bicara sama saya punya adik 2 bahwa alangkah baiknya saya ke kampung dulu untuk saya beritahukan kepada orang tua. Karena saya punya orang tua hanya perempuan saja. Orang tua laki-laki sudah kosong atau meninggal. Maka itu saya sampai di kampung, saya kasih tahu sama saya punya orang tua perempuan itu. Terus orang tua perempuan bilang bahwa jangan masuk tentara atau ABRI. Karena masuk tentara atau ABRI itu pasti akan perang. Jadi saya tidak mau untuk anak cucu saya dari laki-laki atau laki-laki. Tidak boleh untuk masuk militer, tentara, polisi, angkatan laut, angkatan darat itu terboleh. Karena sewaktu-waktu pasti akan tempur berdasarkan atas negara ini kan
dalam keadaan kondisi masih darurat, maka itu terboleh. Tapi orang tua perempuan bilang bahwa saya bilang orang tua perempuan, wah, hidup dan mati itu Allah punya tangan. Karena peluru jalan, kalau Allah belum ada penentuan terhadap Yang Maha Kuasa, itu belum bisa untuk kita mati. Walaupun kita begini berjalan, tapi kalau Allah berikan ketemu ajalum, itu berarti mati. Jadi mama berikan saya izinkan saya untuk saya berangkat. Terus mama berpikir, ya kalau kita tahan juga memang begitu sudah. Kita manusia mencari nasib itu semuanya di tangan Allah. Jadi kalau memangnya Allah izinkan bahwa kita pergi perang, belum ajal, tetap akan kembali ke tangan orang tua. Tapi kalau ajal ya begitu sudah, seperti apa yang mama bicara itu. Semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi akan hal seperti itu. Jadi sabar saja dalam ketong menghadapi ujian apa saja yang datang di ketong itu. Jadi mama rela beta, izinkan beta. Jadi saya punya mama bilang, oke, beta izinkan. Tapi saya berikan satu syarat saja untuk anak. Kemana saja, tapi hanya ingat kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, hak orang tetap hak orang. Maka disitulah beta pegang mama tangan, beta cium kaki terus. Assalamualaikum, beta berangkat. Semoga mama selalu doakan. Beta berangkat sampai di Tual. Saya berangkat dengan teman-teman lagi. 700 orang. Dites sekian ribu orang, dapat 700 orang. Sampai di Ambon, kita tes lagi. Semua tembus. Tapi pada saat itu saya ada berangkat lihat saya punya adik perempuan di Batu Merah. Disitulah saya tidak izinkan kepada petugas. Akhirnya saya pulang dalam kondisi darurat dalam asrama. Akhirnya dong pecat ke tahun 400 orang. Tinggal 350 orang yang akan berangkat ke Suli untuk mengikuti pelatihan atas nama Maluku Tenggara. Dan disitulah saya rasa, wah ini bagaimana? Beta bilang sama teman-teman, ada berapa orang, mari kita pergi menghadap Ajen. Supaya saya bicara atas masalah ini kepada kapten orang. Teman satu bilang bahwa wah nanti kita sampai di situ dong pukul. Jadi kita bilang saya bisa, dong tidak bisa pukul. Ada alasannya. Karena kalau yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jadi kita menghadap supaya jangan kita kena sasaran itu. Dia termau lah. Beta sendiri menghadap ada pertama ada yang kapten yang letnan yang penerimaan dan letnan pengeluaran. Di situ letnan penerimaan dia bilang kata, Rumkel, alangkah baiknya kau ikuti saya. Gelombang kedua baru kau masuk. Saya bilang tidak bisa. Apa yang saya injak pertama itu saya harapkan yang itu saja. Tapi kalau yang kedua berarti saya tidak mau lagi. Alasannya apa? Alasannya begini. Jadi jangan. Dia bilang kalau begitu tinggal dengan saya di saya punya rumah. Supaya nanti pelajar dong sudah latihan selesai, dong mau atraksi, lalu setelah selesai dari atraksi, dong mau dengar pengumuman bahwa mereka tembus itu, nanti kau juga turutannya tembus dalam atraksi tadi, supaya kau jadi tentara. Mereka bilang guna apa?
Saya kalau jadi tentara tanpa latihan berarti hanya pi perang por dibunuh saja, bukan membunuh. Jadi tidak boleh, Pak. Sudah kalau begitu, sudah cukup. Dia pikir-pikir lagi, terada. Kau harus menghadapi dia Ajen. Siapa tahu ini ada sekitar 300-400 lebih orang itu menghadap Ajen. Wah, diusut di halaman itu Ajen. Setelah prajurit satu yang usut ketolong di situ menghadap saya bilang tidak boleh usut saya di jalan. Saya ingin untuk berhadapan dalam ruangan menghadapi kapten. Jadi masukkan saya di dalam ruangan supaya berbicara tentang saya punya ini perbuatan apa yang ini sehingga diusut ini. Dia silakan. Kau berani, saya berani. Masuk dalam ruangan. Kapten dong duduk. Beta salam, assalamualaikum. Terus dong bilang kata, silakan dia masuk. Beta masuk. Terus kapten dia tanya, bagaimana pelajar? Saya datang berhadapan dengan Pak Kapten. Itu berdasarkan saya mau bertanya tentang saya punya kesalahan apa di waktu saya mau tes tadi. Kalau saya ada kesalahan, berarti sudah jatuh tadi. Waktu dokter yang sudah pemeriksaan itu di kaca pembesar itu. Tapi ini saya yang ada kesalahan. Hanya saya lihat saya punya formulir itu 100% untuk saya tembus ke Sulu untuk latihan. Jadi kapten dong bilang, alangkah baiknya kau tunggu gelombang kedua seperti tadi. Kita bilang tidak bisa, Pak. Alasannya apa? Alasannya begini. Yang kedua, kau tunggu nanti mereka sudah dilantik baru kau turut dilantik sebagai tentara. Beta bilang tidak bisa juga. Alasannya? Alasannya beta bilang, saya tidak latihan. Jadi kalau saya latihan boleh, tidak latihan berarti kalau saya jadi tentara. Darurat namanya. Jadi kalau perintah saya perang berarti saya tidak tahu pasang peluru. Jadi harus saya latihan supaya saya tahu pasang peluru dan saya mau tembak menembak. Kan seperti itu. Tapi kalau begitu saja perintah beta pi berarti mereka membunuh beta saja. Bukan saya bunuh orang tapi dia membunuh beta. Jadi itu maaf. Jadi dia bilang kalau begitu kau tinggal di Meswa Perwira. Di situ pas dalam permintaan RPK. Jadi dong ada 2 orang, beta dengan ada 1 orang dari Ambon. Begitu. Tunggu jam 1 minggu baru kata orang kapal ini Kolon Star datang ambil. Siapa tahu datang waktu Kolon Star datang surat diagram malam bahwa yang permintaan untuk ini RPK itu tidak boleh ambil dari pelajar. Harus ambil dari ex tentara yang sudah bekas. Disitulah pembatalan. Jadi saya kembali ke kota. Ada teman satu juga. Dia mau bantu beta untuk memasuk alat bersenjata. Itu teman itu sama-sama waktu sekolah. Jadi ketemu 2 ujian, dua-dua sama lulus sama nilai 200 lebih sama-sama AA. Jadi mau lanjutkan ke Ambon untuk kuliah. Ternyata dia sendiri yang datang kuliah. Beta terada karena saya ada CP. Akhirnya dia lihat beta. Teman mari. Terus beta sampai di dia bilang kata, Sipi cari uang untuk foto, untuk masuk di angkatan laut. Beta lari ke Hulu. Sampai di sana saya punya kakak satu di situ, minta uang 5 rupiah saja. Dia bilang saya ada uang.
Beta bilang beta datang ini minta uang bukan untuk beta bermain. Saya minta uang itu untuk menunjang saya punya keperluan ini, yaitu angkatan laut yang mau beta pergi untuk latihan di Magetan sana. Jadi tolong berikan 5 rupiah saja. Dia bilang saya aduh terpaksa. Saya pulang ke Ajian, tutup. Beta punya sejarah. Jadi tidak bisa. Akhirnya tidak dipenuhi karena ada persyaratan-persyaratan yang tertentu buat sehingga saya tidak lanjutkan terus lagi ke angkatan laut, hanya batas saja. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul bicara? Ya, baik pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan luar biasa ya perjalanan pendidikan beliau sampai karena ada hal-hal tertentu yang kemudian menjadikan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak menjatuhkan beliau sebagai anggota TNI baik angkatan darat ataupun angkatan laut ya. Tapi dari sisi kualitas ya, dari SD sampai SMP kemudian SMA, jadi sempat saya dengar Bapak Rumkel ya di waktu SD, SMP, SMA yang mendapatkan juara ya. Dalam kondisi waktu itu orang tua sudah tidak ada. Mungkin di SD, SMP, SMA, kemudian tes tentara itu di tahun-tahun berapa saja. Lalu apa motivasi Bapak Rumkel sehingga di dalam jenjang sekolah itu punya kualitas pendidikannya juga lumayan gitu. Motivasinya kira-kira apa gitu? Ya memang motivasi saya itu di dalam pendidikan itu saya ikut perintah dari guru bahwa seorang murid kalau tabah di dalam pendidikan dan dia mengikuti materi-materi yang tertentu, maka disitulah pasti akan dia punya cakrawala berpikir dan pengetahuan itu tetap bagus. Tapi kalau materi yang ada dalam kelas, kalau guru berikan materi, kalau kita hanya bolos-bolos saja atau tidak perlu untuk mau menghadapi, jelas akan bodoh. Jadi saya itu tetap begitu. Jadi guru yang berikan, bahkan setiap malam saya datang di guru kepala sekolah untuk diskusi tentang mata kuliah atau mata pelajaran tadi atau materi tadi, untuk guru berikan motivasi itu supaya saya tetap akan saya jalankan sebagaimana apa yang saya idam-idamkan dalam hati. Jadi memang saya tetap tabah dan sabar dan menghadapi romantika itu supaya jenjang yang ke depan beta tetap tonjol saya punya pendidikan, dia punya hasil yang baik gitu. Sehingga beta pun teman-teman juga ada yang ikut saya punya karakter. Karena karakter yang baik itu pasti akan menjadi baik bagi kita. Sehingga ada 2 perempuan. Dia juga termasuk seorang perempuan yang dia mampu dalam pendidikan untuk bisa bertentangan dengan dia pulawan. Itu perempuan itu. Tapi setelah datang ujian akhir, wah saya yang kasih jatuh dia. Saya dapat juara nomor 1. Setiap ujian keluar dia datang menghadap beta. Kau punya nilai mana? Jadi beta tulis matematika, hitung dagang, mana-mana semua yang hebat. Pelajaran betul. Kau punya mana? Dia bilang dibuka. Ini salah. Ini benar. Ini benar. Ini salah. Jadi lihat saya punya. Nanti lihat saja. Insya Allah datang pengumuman. Kalau saya tidak gondol itu nanti lihat. Akhirnya kepala sekolah belum mengumumkan perdoran. Dia bilang kau yang juara 1. Kita punya sekolah. Nah, karena apa? Murid yang ikut dan tabah, ikut materi dan guru yang berikan materi itu, murid nanti dia harus mendapatnya juara atau mendapat kebaikan dari pendidikan. Betul. Sampai guru itu juga masuk di beta orang tua. Ini anak ini nanti dia juara nomor 1, dia
sekolah yang ketemu ini. Nah gitu. Dengar itu Tuhan juga bukan demikian. Jadi kata dua juara nomor 1 AA di dalam pendidikan tadi. Nah itu yang beta cerita dia punya minta kisah tadi yang dia berikan kepada beta untuk jadi angkatan laut tadi itu. Dia. Tahun berapa? SD mulai dari tahun-tahun 55 sampai 60. 60 masuk SMP. 61 62 masuk SMA. Sampai tahun 64. Nah, batas itu. Mau ujian, mau keluar. Tapi karena gangguan dari teman orang, tinggal 6 bulan baru ketemu ujian. Disitulah teman bilang, lebih baik ketemu masuk alat berat senjata saja. Itulah. Jadi di batas tahun 64. 64. Dari situ batas saya punya pendidikan sampai tahun 4 dan 64 lanjut ke atas saya akan di tentara itu. Itulah pemirsa menarik ya, beliau dari jenjang pendidikan. Jadi kuncinya mengikuti bagaimana guru memberikan nasihat, mengajarkan ya. Karena beliau punya nilai tadi dari matematika, bahkan bahasa, kemudian ilmu dagang, itu lumayan bagus-bagus semua ya, nilainya AA. Jadi ini kuncinya mendengarkan nasihat-nasihat guru, memahami apa yang guru berikan ya pelajaran. Kemudian yang tadi beliau sempat mengikuti tes TNI, kemudian Angkatan Laut, ada beberapa alasan TNI kenapa beliau tidak melanjutkan ke dunia itu, karena pertama ada sedikit masalah, lalu setelah diusul-usul ternyata mereka juga memberikan peluang karena tidak tes. Nah itu menjadi sebab ya istilahnya, karena mau berperang mesti kita latihan. Kalau tidak latihan justru nanti bagaimana kira-kira caranya menembak, memasang peluru, pakai ransel misalnya dan lain sebagainya. Itu kan membutuhkan latihan-latihan sehingga bisa lebih bagus. Jadi memang ada beberapa hal itulah yang kemudian menjadikan sebab lalu Allah tidak menjatuhkan takdirnya beliau sebagai tentara. Tapi walaupun seperti ini juga luar biasa ya, masih ada hal-hal lain yang melanjutkan atau menunjang kesuksesan beliau, insyaallah. Mungkin demikian untuk sementara terkait kisah-kisah menarik berkaitan dengan pendidikan hingga menjadi atau tes tentara ya. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kalau ada komentar bisa ditulis pada kolom komentar. Dan insya Allah terima kasih juga Bapak Rumli sudah menemani kami di AL Dakwah Maluku. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.